Dr. Wisnu Sakti Dewa Broto, ST, MSc, selaku narasumber kita pada kegiatan mentoring penguatan inovasi mahasiswa pada pagi hari ini. Yang terhormat, dosen pembimbing mahasiswa wirausaha Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta kepada seluruh mahasiswa PMW 2023 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul untuk belajar serta diskusi bersama melalui kegiatan mentoring PMW 2023 pagi hari ini, meskipun secara daring. Semoga kita tetap sehat selalu. Sebelum melangkah ke agenda selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiranti Kusuma Dewi, selaku Master of Ceremony dan Moderator yang akan memandu kegiatan monitoring hari ini mulai awal sampai akhir kegiatan. Untuk selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan kegiatan mentoring kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, lalu sambutan yang nantinya akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yaitu Bapak Harjo Seputro, STMT. Sapa pemateri dan pembacaan CV singkat Coach Wisnu, lalu ada agenda inti, yaitu pemaparan materi, dilanjut sesi diskusi dan tanya jawab, presensi, dokumentasi, closing statement dari Coach Wisnu, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, itu merupakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, dalam kegiatan ini terdapat beberapa tata tertib yang diharapkan dapat ditaati bersama. Untuk tata tertibnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib untuk memperhatikan dan mengikuti kegiatan dengan baik selama acara berlangsung. Lalu, peserta dilarang berbicara yang mengandung unsur sara atau tidak sopan. Dan yang terakhir, jika ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, atau juga bisa melalui room chat Zoom. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Rektor 1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yaitu Bapak Harjo Seputro, STMT. Kepada Pak Harjo, apakah sudah berada di Zoom? Alhamdulillah sudah, Mbak. Halo, baik. Alhamdulillah Selamat sudah. Pagi, Pak. Pagi. Baik, dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Dr. Wisnu. Alhamdulillah kepanggih malih Bapak, ketemu kembali, bergabung di Untak Surabaya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih atas kesediaan Pak Wisnu untuk selalu tidak bosan-bosan membimbing kami, Pak, terkait dengan kewirausahaan mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih, Pak Wisnu. Oke. Yang saya hormati Pak Andi Eka Pratama, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Kemudian yang saya hormati staf dari Biro Kemahasiswaan yang hadir pada acara hari ini, serta yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa yang punya passion atau concern di bidang kewirausahaan. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam kondisi sehat, sehingga bisa menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Biro Kemahasiswaan yang tak henti-hentinya untuk bekerja keras, ingin mencapai sasaran mutu yang sudah ditetapkan terkait dengan kewirausahaan mahasiswa. Perlu kami sampaikan Pak Wisnu, dari hasil tracer yang terakhir itu Pak Wisnu, jadi lulusan atau alumni Untak Surabaya itu yang berwirausaha Pak Wisnu, jadi mencapai 12% Pak Wisnu. Jadi ini masih perlu kita tingkatkan terus, ya, masih perlu kita tingkatkan terus supaya nanti harapannya bisa mencapai di sekitaran di atas 25%. Jadi hasil sementara ini masih di sekitar 12%. Dan upaya-upaya itu terus dilakukan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni, salah satunya adalah kegiatan mentoring pada hari ini. Jadi peserta dari mahasiswa ini adalah peserta hasil dari seleksi internal peserta PMB di tingkat internal, kemudian kami persiapkan untuk bisa mengikuti kegiatan P2MB.
harapannya nanti banyak program-program atau usulan atau proposal di bawah bimbingan dan arahan dari Pak Wisnu, semoga nanti banyak yang didanai di program P2ME. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, matur nuwun Pak Wisnu, dan semoga kami tunggu tip dan triknya Pak, supaya nanti banyak proposal dari mahasiswa Untak Surabaya bisa diterima dan didanai oleh kementerian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harjo atas sambutan yang telah diberikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu sapa pemateri dan pembacaan CV. Sebelumnya, apakah Pak Wisnu sudah berada di Zoom? Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wisnu. Gimana nih Pak kabarnya pagi ini? Apakah ceria atau gimana nih? Iya, alhamdulillah. Mbak MC namanya siapa tadi? Saya belum. Ranti Pak. Mbak siapa? Ranti. Oh, Mbak Ranti. Alhamdulillah, Mbak Ranti sehat walafiat, padat, merayap tapi tetap semangat. Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, sebelumnya Pak, saya mohon izin untuk menginformasikan bahwa pada pukul 10 tepat pagi hari, Untak Surabaya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi mohon izin untuk jika menyanyikan Indonesia Raya, kita break sebentar, apakah diperbolehkan? Oh, boleh banget, itu harus. Nah, ini kan salah satu ritual gitu yang membuat Untak ini menjadi semakin jaya, ini saya rasa seperti itu. Jadi monggo, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya mohon izin untuk membacakan CV dari Pak Wisnu Dewo Broto. Baik, untuk pengalaman education-nya nih, Pak Wisnu sendiri itu pernah kuliah di Podomoro University pada tahun 2007, pada tahun 2019 sampai sekarang. Lalu untuk akademik background-nya di Trisakti University Jakarta pada 1997 sampai 2002, 2003 sampai 2004 beliau berkuliah di Strathclyde University, lalu 2009 sampai 2014 di Trisakti University Jakarta. Selanjutnya, experience in education-nya, beliau pernah di Binus University, Presiden University, Trisakti University. Selanjutnya, pada business experience-nya, beliau pernah berada di Gajah Mungkur Group sampai sekarang. Dan masih banyak lagi professional and other experience-nya. Begitu. Baik, bisa langsung dimulai Pak Wisnu untuk pemaparan materinya. Oke, terima kasih Mbak Ranti. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, dan yang terhormat Bapak Warek 1, Pak Harjo Saputro. Terima kasih Pak sudah diundang, dan juga Mbak Rahma. Mungkin Mbak Rahma ada nggak di sini ya? Nggak kelihatan. Oke, Mbak Ranti nanti waktunya sampai jam berapa saya kira-kira? Biar saya sesuaikan. Ya, izin menjawab Pak, kurang lebih pada pukul 10:30 siang. Oh, materinya mungkin nggak selama itu ya, jam 10. Oh ya, oke, 10:30. Oke. Ya, oke. KBMI. Saya tadi ini mencoba untuk menjawab dulu nih. Nah, deh. Jadi ada tim Belmawa tadi yang WhatsApp ke saya mengenai workshop yang sebentar lagi akan diluncurkan, tapi sekarang sudah saya jawab. Terima kasih banyak Mbak Ranti dan juga Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Ini berarti teman-teman mahasiswa ini yang akan submit atau yang baru mau submit atau gimana? Mbak Ranti, nanya dong. Atau yang baru? Izin menjawab Pak, untuk beberapa hari ini teman-teman pada menyiapkan proposal untuk melaju pada P2MW. Jadi mungkin segera submit proposalnya seperti itu. Oke. Terima kasih.
Nah, sekarang saya mau spill cara-cara supaya teman-teman kemungkinan lolosnya tinggi. Nah, karena yang pertama, ini informasi ini ya, informasi valid ini. Yang pertama adalah, saya belum di-share, boleh di-share screen, boleh dikasih izin share screen. Nah, yang pertama adalah, sorry, ntar dulu, starting, oke. Oh iya ya. Saya ini ya, saya share dulu ya. Oke, tadi ternyata ada lagu yang di-share dari teman-teman panitia, tapi sekarang sudah oke. Oke, ini saya kembali lagi. Jadi ini saya spill dikit, kalau tahun ini adalah tahun penentuan apakah target wirausaha di tahun 2024 itu bisa tercapai, yaitu rasionya 3,95%. Secara otomatis, teman-teman, berarti yang diterima harus makin banyak. Gitu. Makanya judul ini adalah Indonesia butuh wirausaha mahasiswa, dan ini sekarang juga. Jadi artinya teman-teman menuliskan proposal, kesempatannya diterima itu lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya lebih besar lagi gitu ya kesempatannya, apa kira-kira yang harus dilakukan? Nggak mungkin diam aja gitu ya. Kita harus bikin sesuatu yang meningkatkan kesempatan kita untuk lolos gitu ya. Nah, ini sedikit dari saya. 2 tahun belakangan ini saya membantu 2 kementerian, semuanya berkaitan dengan kewirausahaan. Kalau di Kemdikbud, pastinya di tim kewirausahaan, salah satu P2MW, dan kalau di Kementerian Koperasi, saya membantu Kemenkop untuk mencapai rasio wirausaha di tahun 2024 itu di 3,95%. Oke, itu. Nah, ini hobi saya. Waktu saya ke Magelang, kemana-mana, ke Jogja, saya selalu bawa sepeda. Ini perusahaan-perusahaan yang saya bantu untuk inovasi, karena ini teman-teman, yang paling penting sekarang adalah bukan punya usahanya, tetapi pemerintah sudah mentargetkan nih, apa sih wirausaha yang memang kita butuhkan. Sehingga teman-teman harus tahu kira-kira kalau mau submit produknya akan seperti apa ya gitu. Kalau memang sudah bertumbuh perlu kita poles seperti apa ya, dan yang kedua, kalau memang ini baru ide seperti apa yang diterima. Nah, sedikit informasi teman-teman, ini adalah peraturan Presiden nomor 2 tahun 2022, dan ini yang menjadi acuan program-program kewirausahaan di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah program P2MW, program pembinaan wirausaha mahasiswa. Semuanya mengacu ke sini. Artinya semuanya itu mengarah ke target penguatan di tahun 2024, kita itu punya rasio harus sampai ke 3,95%. Tahu nggak Mbak Ranti, sekarang itu Indonesia itu ada di peringkat keberapa ASEAN untuk wirausaha? Tebak-tebak. Sebelumnya mohon maaf Pak ya kalau tebakan saya salah. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang perlu Mungkin kalau dimaafkan. dalam ini bilangnya ekonomi atau di wirausahanya Pak? Wirausaha. Wirausahanya. ASEAN mungkin 5 besar mungkin Pak ya? Nah, ya betul, 5 besar. Atau tepatnya ke-5. Tapi sayangnya 5 di ASEAN itu sebenarnya nggak bagus ya. Karena kita adalah penduduk paling besar gitu di ASEAN. Dan yang pertama itu adalah Singapura kalau di ASEAN ya. Yang kedua itu Malaysia, kemudian yang ketiga Thailand, yang keempat itu Vietnam, baru yang kelima adalah Indonesia. Nah, sayangnya kita kalah dengan Vietnam. Vietnam itu baru merdeka, tapi udah wirausahanya lebih banyak dari kita rasionya. Sehingga buatlah dari Kemdikbud ini program P2MW, teman-teman. Nah, ini perbedaannya 2022 dan 2023. Artinya perbedaan ini untuk mengakomodir semua goal yang mau dicapai di tahun 2024. Salah satunya adalah jumlah wirausahanya. Nah, nama programnya jadi P2MW sama. Tahapannya ini diperlebar jadi ada 2. Bagi teman-teman yang masih punya ide, silakan teman-teman masuk ke tahapan awal. Atau
yang masih punya prototipe. Dan yang kedua itu adalah tahapan bertumbuh yang memang usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan. Tidak hanya itu, akan diberikan program pembinaan dalam bootcamp dan ini akan diseleksi ya dari seluruh Indonesia, akan diseleksi dan diadakan di Jakarta, dan kemudian nanti yang tidak lulus seleksi atau memang yang tidak masuk dalam seleksi, dia akan tetap ikut program camp gitu ya, Indonesian Student Entrepreneur Camp, tetapi secara online. Dan yang keempat, ini ada program penguatan ekosistem wirausaha yang sekarang seperti itu, sehingga tidak hanya adik-adik mahasiswa, tetapi perguruan tinggi juga ikut untuk bertanggung jawab untuk menguatkan ekosistem, membantu teman-teman membuat usaha. Nah sekarang apa saja nih? Ya ini saya kasih tahu sedikit di awal supaya teman-teman dapat insight-nya juga. Ini saja teman-teman, semuanya bisa di cover, mulai dari digital sampai bisnis secara umum, apapun aja. Yang nggak boleh itu adalah bisnis yang ilegal, itu aja sih. Ya kalau jual-jual yang ilegal itu nggak boleh. Ya, yang semua bisnis yang legal itu boleh. Kalau yang non halal boleh nggak boleh, gitu ya. Yang non halal kan ada makanan yang non halal boleh, silahkan. Yang halal boleh, yang ilegal yang nggak boleh, gitu ya. Jadi sederhananya semuanya bisa mengcapture semuanya. Nanti silahkan dibaca detail makanan minuman, budidaya, industri kreatif, seni budaya pariwisata, jasa dan perdagangan, manufacture, dan juga bisnis digital. Nah pertanyaannya nih teman-teman, bisnis apa sebenarnya yang bisa diterima dan kemungkinan besar lolos? Ya, dan ini jumlahnya nggak banyak. Dari seluruh proposal, ini mungkin jumlahnya nggak banyak yang memang punya aspek-aspek ini. Jadi teman-teman, di Perpres nomor 2 tahun 2022 tadi, itu berisi definisi apa sih sebenarnya wirausaha itu. Nah, yang saya kuning-kuningkan ini teman-teman, yang harus ada di proposal teman-teman. Oke. Yang pertama, usahanya harus inovatif. Yang kedua, ada aspek kebaharuan. Dan yang ketiga, harus ada jiwa wirausaha di dalam tim, teman-teman. Jadi usahanya memang inovatif, ada aspek kebaharuan, ada yang baru enggak? Apa yang membedakan ini dengan produk lain? Inovatif itu adalah kreativitas yang memang bermanfaat. Nanti saya kasih tahu apa sebut inovatif. Dan yang ketiga adalah jiwa wirausaha. Oke. Jadi sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Jadi ini yang diharapkan dulu, baru nanti kita bahas detail. Boleh kasih reaction-nya dulu teman-teman? Kalau sudah paham? Ya, yang lain bagaimana kira-kira? Kira-kira teman-teman lain apakah sudah paham? Yang ini nih karena ini penting banget, nggak yang memang syaratnya ini harus 3 ini. Oke? Nih, oke, saya lanjutkan ya. Oke. Sehingga ini yang menjadi penting, faktor yang membuat seorang wirausaha tetap konsisten itu apa? Ini yang diharapkan nanti keluarnya itu teman-teman berlanjut. Tapi kita harus tahu dulu nih, apa kira-kira yang diharapkan dari orang wirausaha yang tangguh gitu. Sekarang saya mau nanya ke teman-teman dulu nih. Saya minta teman-teman sekarang melihat satu video yang menjawab pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya yang membuat seorang wirausaha itu tetap konsisten? Nanti saya berikan kesempatan untuk teman-teman menuliskan ya, kira-kira apa saja yang ada di sini, yang tercermin dalam video ini. Ada satu musisi zaman dulu, dan saya nggak mau ngambil musisi yang zaman sekarang supaya teman-teman punya experience, oh musik zaman dulu itu begini ya. Nah saya kasih tahu ke teman-teman, dan coba perhatikan yang ada di video, dan coba perhatikan
musik yang dia mainkan. Oke, saya play ya, nggak usah lama-lama, tapi saya minta teman-teman perhatikan suaranya dan juga musiknya. Oke, itu ya. Sekarang kita masuk ke 2000-an awal dengan musisi yang sama. Oke. Coba lihat perbedaannya. Oke, coba lihat perbedaannya. Bisa nggak teman-teman men-spot apa bedanya pada saat tahun 70-an yang tadi, tahun 78 waktu itu, kemudian masuk ke 2000-an awal. Dia sudah tua orangnya. Nah, sekarang coba lihat apa yang berbeda. It's a hard one, like 7 inches from the midday sun. Well, I hear you whisper and the words melt everyone, but you stay so cool. I'm on your guitar. Oke, kalau dari sini apa kira-kira perbedaannya? Boleh di-chat, teman-teman. Apa kira-kira yang membedakan dari tahun 70-an dengan apa yang dia lakukan sekarang? Tahun 2000-an. Ada spot the different nggak? Apa kira-kira? Silahkan teman-teman di chat. Alat musiknya bertambah, vokalnya juga ada, dan pastinya dia ini berkolaborasi teman-teman dengan penyanyi yang ini penyanyi band lain gitu. Nah, sampai sekarang dia tetap berkolaborasi. Salah satunya dengan penyanyi yang namanya Rihanna. Dan dari itu dia masih eksis dan sampai sekarang konsernya itu nggak pernah berhenti sampai dia sakit waktu itu. Betul. Yang dilakukannya itu adalah nggak jauh-jauh untuk melihat tren dan sebagainya. Dia mencoba untuk beradaptasi dengan berinovasi dan juga berkolaborasi. Nah, ini sebenarnya yang kita inginkan dari adik-adik semua. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur itu nggak mudah. Ya. Dan permasalahannya di Indonesia itu dan di dunia bahkan lack of innovation culture itu menjadi salah satu masalah terbesar. Gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal gimana caranya kita berinovasi. Karena inovasi itu yang penting harus ada di dalam P2MW. Oke, itu penting banget. Inovasi yang kita harapkan itu seperti apa? Nah, gini. Inovasi itu akan ada, ini pertama nih, inovasi itu akan ada kalau ada permasalahan. Oke, berarti udah jelas ya, keinginan dari pemerintah adalah terciptanya satu inovasi yang kemudian teman-teman bikin. Nah, inovasi itu lahir kalau ada masalah. Karena setiap ada masalah pasti ada peluang. Ada W, ada C, ada masalah, pasti ada peluang. Sekarang, ya, menurut teman-teman dan tema dari Untak ya, di Surabaya, teman-teman diharapkan fokus ke masalah 5 masalah ini. Dan ini masalahnya banyak banget. Mulai dari green economy,
banyak ya masalahnya, polusi lah, kemudian ada hutan yang memang tidak ditanam kembali setelah memang dieksploitasi. Kemudian di hulu ekonomi ini berkaitan dengan jenis-jenis ikan yang ada di Indonesia yang memang ada di yang bisa jadi jumlahnya terbatas gitu, sehingga kita tidak bisa manfaatkan dengan maksimal. Apa yang harus dilakukan? Silahkan. Kemudian yang ketiga, masalah digital. Banyak banget nih teman-teman. Kita ini masih unggul sebenarnya dengan Malaysia. Malaysia itu cuma ada 2 yang terkenal, Shopee dengan Lazada. Kalau Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan sebagainya. Dan kira-kira ada nggak masalah-masalah lain yang bisa kita selesaikan dengan teknologi digital? Dan yang keempat adalah pariwisata. Ini mah goalnya Mas Menteri Sandiaga Uno kan, bagaimana Indonesia ini memang unggul di bidang pariwisata, banyak sekali, dan ini merupakan salah satu yang prioritas di dalam P2MW. Dan yang keempat adalah masalah kesehatan, dan diharapkan pertama nih teman-teman, masalah ini sebenarnya banyak di lingkungan sekitar, oke? Tapi alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman sudah ngelirik, ada penelitian nggak dosen-dosen atau penelitian mahasiswa sendiri yang memang fokus ke sini dan memang solusinya belum ada, atau bentuk fisik atau bentuk idenya belum diimplementasikan. Mulai dari situ bisa. Oke, itu ya. Ini pertama pasti masalah. Dan masalah itu kira-kira ada di tahap yang mana nih ya? Apakah tahap awal atau tahap bertumbuh? Semuanya teman-teman. Karena zaman sekarang itu semua harus siap dengan inovasi di segala lini. Macam kayak tentara sekarang aja gitu. Tentara itu punya senjata banyak banget. Artinya inovasinya kalau di perusahaan itu juga harus banyak banget. Itu bisa yang karena ini kan uncertainty ya, tidak menentu. Tiba-tiba nanti di depan ada COVID lanjutan, kita nggak tahu. Tiba-tiba nanti ada serangan dari AI, misalnya, kita nggak tahu. So, kita harus siapkan senjata. Kalau di tentara itu ada yang senjatanya tuh untuk yang dari udara, darat, laut, itu semua ada. Begitu juga inovasi di perusahaan. Inovasi yang bagus apa? Ini penting. Harus dicatat nih. Jadi flow-nya tadi sebenarnya ini datangnya dari pemerintah, dari Perpres yang kemudian turun, di mana wirausaha itu harus inovatif dan berkelanjutan. Sehingga untuk jadi inovatif harus ada masalah. Oke? Masalah itu untuk memicu inovasi. Inovasi seperti apa yang kita harapkan? Harus mencakup 3 ini. Jelaskan. Yang pertama, desirability. Desirability itu usaha yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. So that's desirable. Yang kedua, itu adalah visible. Memang bisa dilakukan. Memang bisa dibikin. Mungkin untuk diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah viability. Yaitu bisnis yang memang bisa cuan gitu ya, bisa untung, bisa berkelanjutan. Ini adalah syarat-syaratnya dari inovasi. Sehingga nanti di proposal P2MW itu nanti teman-teman ada tuh yang pertama harus menunjukkan bahwa seberapa besar marketnya. Yang kedua harus menunjukkan ini memang bisa dibuat atau sudah dijalankan. Dan yang ketiga, laporan keuangan menunjukkan bahwa ini bisa menguntungkan. Gitu. Kira-kira itu yang menjadi penting ya. Dan setelah ini apa yang diharapkan? Inovasi dan kolaborasi. Oke, inovasi dan kolaborasi. Salah satunya nanti teman-teman pihak kampus khususnya kira-kira sudah pernah kolaborasi dengan siapa saja. Oke, misalnya dengan Watwanika, dengan Watwani itu foundation ya, sorry. Atau dengan teman-teman UKMK, gitu. Silahkan. Nanti teman-teman ajukan kolaborasi lewat kampusnya ya. Kolaborasi ini menjadi penting karena semua sudah berkolaborasi.
sampai Goto, kemarin Gojek dan Tokopedia, ditambah ada McD dengan dengan Burger King sudah pernah berkolaborasi. Oke, itu ya penting ya. Nah, tinggal nanti bagaimana teman-teman menuliskan dalam proposalnya poin-poin tadi harus ada. Yang pertama, inovasi. Inovasinya dibuktikan dengan 3 tadi. Yang kedua, kalau kolaborasi dengan siapa yang rencana teman-teman akan lakukan. Gitu ceritanya. Oke? Nah, caranya jadi gimana? Caranya gimana? Saya kan kasih trik-triknya ya. Yang pertama, caranya sederhana, cari masalah dengan cara berempati kepada si calon customer. Dan itu bukti-buktinya harus ada. Bukti-buktinya harus ada. Diskusi cara berempati, cara berempati ke calon customer. Caranya gimana? Cari teman-teman kebutuhan dan keinginan dari customer itu. Atau yang disebut dengan pain dan gain. Sehingga ini dia yang harus teman-teman lakukan. Nanti teman-teman di grup ya, lakukan empati. Wawancara, observasi kepada calon customer atau customer. Dan identifikasi dengan pain dan gain. Oke, identifikasi dengan pain dan gain. Oke, itu dia. Nah, ini penting sekali nih teman-teman, karena setelah ini nanti teman-teman bisa melampirkan ke dalam proposalnya. Seperti apa nih pain dan gain-nya. Oke, definisikan permasalahannya. Sip, kalau begitu next. Setelah pain dan gain, apa kira-kira yang memang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah brainstorming. Nah, saya mau kasih tahu ke teman-teman ya. Seperti apa brainstorming itu? Saya kasih lihat videonya. So it's really gratifying to see this group. If you look at the diversity in this group of majors alone, let alone anything else, I mean, that should mean that you should come up with ideas that are non-obvious, that no group's ever come up with before, because you have the unique diversity, right? So we try to go for ideas, we try to go for what's called fluency and flexibility. In fluency, we mean just a lot of ideas. So you're seeing us brainstorming, you've probably already seen that start. We're just trying to, just a lot of ideas for the sake of having a lot of ideas. Because it forces you to go to the place that's beyond your habit, right? If you're forced to come up with 10 things, you can probably do that, and it's the cliched ideas that you have off the top of your head. But if you have to come up with 100, it forces you to go beyond that, and you're looking in new places to find those hundreds. But the other thing that's important is the flexibility, that these ideas are all different one from another. And the easiest way to do that is to have a unique mix of diverse people. Enjoy the diversity group, even if they're hard to get along with. In that group, some person who's got an oddball point of view, if you build on their ideas, that's the trick. It's not that somebody tells you an idea and you think, oh, that's a terrible idea. You say, okay, I've had the insight that Herbie's idea is a bad idea. Why do I think it's a bad idea? What could I do to that idea, given the insight that it's bad, to flip it to a good one? And I'm going to build on that idea. Oke, ya, yang dari pembicaraan tadi adalah fluency and flexibility. Artinya teman-teman, lakukan brainstorming untuk dapatkan ide-ide kreatif, inovasi. Jangan cuma sedikit, ide yang bagus adalah ide yang banyak. Dan masukkan kategori tadi ke desirability, feasibility, dan viability. Gitu. Jadi ini saya sudah kasih guidance-nya nih Mbak Ranti. Caranya, jadi cari masalah. Ini apapun ya, kalau udah ada bisnis yang berjalan, teman-teman pakai bisnisnya, kemudian cari inovasinya lagi. Pak, kalau misalnya bisnis saya belum ada inovasinya, cari inovasinya. Caranya gimana? Cari masalah yang memang sudah dijalanin. Terus tahap kedua, apa yang perlu dilakukan kelompok brainstorming? Gitu. Ide-idenya apa gitu untuk cari solusi.
Kemudian masukkan ke desirability, feasibility, dan viability. Oke, itu dia. Ya. Dan berikutnya, menurut Mbak Ranti atau teman-teman semua, boleh nggak ngasih tahu ide itu sebenarnya penting atau enggak sih? Kan kita bicara ide inovasi. Nah, coba boleh di-chat. Penting nggak sih kira-kira ide itu? Kira-kira gimana? Ayo. Permisi Pak, apa saya boleh menjawab? Boleh? Baik, terima kasih Pak. Izin menjawab, menurut saya sendiri ide itu cukup penting Pak, karena di sisi lain ide itu ada supaya kita tuh bergerak maju dan nggak monoton gitu Pak. Jadi kan di berlangsungnya kehidupan kita pastinya banyak banget inovasi-inovasi yang ada gitu. Jadi ide itu cukup penting. Tapi di sisi lain, menurut saya tadi Bapak Wisnu juga sempat bilang kalau kumpulkan ide sebanyak mungkin gitu Pak ya. Nah, menurut saya sendiri, sepengalaman saya Pak, kalau misalnya ide kebanyakan tuh kita sendiri bingung gitu Pak, ini mana yang lebih baik, mana yang perlu dipakai, dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi memang ide ini kalau misalnya di awal bagus sih sebenarnya kalau teman-teman ini mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya. Oke, tetapi memang setelah idenya banyak, dia harus pilih satu yang memang terbaik. Gitu ceritanya. Dan ya, ide itu sebenarnya nggak penting. Sebenarnya karena semua ide itu banyak banget. Dan yang kedua, ide yang penting itu adalah apa? Ide yang sangat penting itu adalah apa? Ide yang memang sudah divalidasi. Gitu ceritanya. Jadi ide itu bisa banyak macam teman-teman, sehingga teman-teman harus validasi idenya. Oleh karena itu, teman-teman ya sebaiknya misalnya di tahap awal ya, sebaiknya teman-teman memvalidasi idenya. Jadi ada ide yang kemudian teman-teman tanyakan kepada calon customernya. Gitu. Teman-teman tanyakan kepada calon customernya. Sehingga ada bukti-buktinya yang kemudian nanti dilampirkan ke dalam proposal. Gitu ceritanya. Oke. Nah, tinggal sekarang faktor apa sebenarnya yang membuat seorang wirausaha itu konsisten? Yang kemudian ini ditanyakan di dalam proposal P2MW. Yang pertama, kita lihat Mas Menteri juga biasanya tidak melulu harus mencari untung saja, tapi dia juga harus ada manfaat sosial di dalamnya. Dan dia bilang, si Sergey Brin juga foundernya Google juga bilang, ultimately you want to have the entire world knowledge connected directly to your mind. Oke. Begitu juga Presiden Soekarno juga bilang begitu. Intinya teman-teman, nanti harus punya yang namanya tujuan mulia atau noble purpose. Gitu ceritanya. Oke, harus ada tuh checklist noble purpose-nya harus kayak gimana dan sebagainya. Jelaskan ini di pertanyaan pertama banget. Nah, penting tuh teman-teman. Jadi udah dapat nih ya insight-nya ya. Udah, itu dia. Jadi harus cari permasalahan, harus validasi idenya, ya, dan harus ada buktinya, ditambah dengan inline dengan tujuan mulia. Itu yang paling penting. Oke, pertama itu adalah tujuan mulia. Dan yang kedua apa nih teman-teman? Di dalam penilaian proposalnya, juri ini melihat kira-kira dari tujuan mulia ini sudah oke belum? Itu yang pertama. Dan kedua, kira-kira nih si mahasiswa ini dia sudah melakukan banyak hal belum? Atau dalam tanda kutip tuh harus sudah action. Apapun itu bentuknya dan itu harus dilampirkan. Oke, kira-kira ini udah action belum? Udah sering sudah banyak melakukan banyak hal atau belum? Nah, kemudian ini yang sebenarnya kita harapkan dari teman-teman.
Jangan cuma teman-teman memplanning saja, tetapi harus sudah ada action di dalam proposal itu. Artinya teman-teman berikan gambaran teman-teman sudah melakukan apa saja. Mulai dari menawarkan customer, kalau memang ini bisnisnya tahap awal ya. Kemudian yang kedua sudah mulai mencoba untuk melakukan penjualan dan sebagainya. Karena kita ini akan menghindari ini nih teman-teman. Indonesia itu semuanya udah keren banget deh. Kita ada ranking 3, 4, 7, dan 6. Tapi kita masih ada di peringkat ke-40 untuk negara yang memang paling takut akan rasa gagal. Oleh karena itu, di proposal teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman sudah banyak melakukan banyak hal. Sudah banyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rencana usaha teman-teman. Jadi nggak cuma merencanakan aja, tapi harus action gitu. Dan ini harus dilampirkan dalam bentuk gambar, bukti-bukti di dalam proposal, gitu. Dalam proposal teman-teman. Itu penting banget. Kalau misalnya nggak ada ini, nilainya bakal berkurang sih. Jadi nggak terlalu signifikan nanti khawatirnya. Oke, itu dia. Kemudian yang ketiga nih, kali ini yang kedua ya. Tadi kan kedua itu harus action. Yang kedua itu harus action. Jadi action ini memang harus digambarkan dalam proposal dalam bentuk evidence. Dan yang ketiga adalah, nah ini dia. Faktor terakhir apa ya yang membuat seorang itu akan tetap konsisten? Ini adalah peran perguruan tinggi, teman-teman. Jadi, perguruan tinggi sebaiknya mempunyai kolaborasi-kolaborasi dengan wirausaha-wirausaha yang ada di lingkungan sekitar kampus. Oke. Ada BPOM, pemerintah, perbankan, universitas, media, dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang diharapkan ada di dalam kampus. Ya. Jadi nanti dalam lampirannya, kampus juga harus memberikan kolaborasi apa yang sudah dan akan dibuat di dalam menguatkan ekosistem wirausaha di kampus. Oke. Nah, itu mungkin sedikit dari apa yang penting. Yang pertama, jangan lupa teman-teman, lakukanlah pencarian masalah. Dokumentasi jangan lupa. Oke, pencarian masalah. Yang kedua adalah teman-teman lakukan, gambarkan bahwa sudah action di situ. Dan yang ketiga, itu adalah teman-teman harus menggambarkan bentuk bahwa teman-teman ini punya rencana untuk berkolaborasi dengan mentor, dengan ekosistem yang ada di kampus. Nanti pada saat nanti teman-teman mensubmit, tanyakan kepada kampus apakah ada nggak kolaborasi dengan mentor-mentor atau kolaborasi dengan pengusaha lingkungan sekitar. Kalau belum, nanti universitasnya akan mencari dan teman-teman akan berencana untuk mendapatkan mentor dari luar kampus. Dan ini menjadi salah satu yang poin yang menurut saya atau menurut yang ada di proposal itu sangat-sangat besar kemungkinan lulusnya. Oke, saya rasa itu mungkin di awal. Apa mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Permisi Pak, mohon Ya. izin on mic. Ya, silakan. Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu Pak. Mungkin teman-teman juga lagi ngelis pertanyaannya nih Pak. Jadi bisa dilanjut terlebih dahulu. Ya, ya. Kalau Terima kasih. Ya, kalau nanti ada pertanyaan silakan saja. Oke. Saya sebenarnya banyak worksheet, tapi saya khawatir teman-teman nggak ada di komputer ya, kalau saya perhatikan nggak ada di belakang keyboard, sehingga khawatirnya nanti nggak ini juga nggak merespon ya khawatirnya, sehingga mungkin ini saya kasih tahu detail mengenai pain dan gain yang memang harus teman-teman harus teman-teman cari.
Jadi ya, teman-teman kan ngelihat nih, usaha teman-teman misalnya udah jalan nih ya, sama seperti gambar ini. Produknya sudah ada. Kalau di sini contohnya produknya ini adalah jalan. Ya, jalan. Oke, jalan. Nih kayak gini ya. Udah jadi nih jalannya. Tapi ternyata jalannya nggak dipakai. Ada orang lain yang memakai. Permisi Pak, mohon Ya. maaf mengganggu kegiatan berlangsungnya kegiatan. Ini di Untak Surabaya sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah tepat Oke, pukul oke, 10. silakan, silakan. Ya, ya. Baik, terima Lanjut, kasih lanjut. Pak. Permisi Pak, mohon izin mungkin bisa dilanjut kembali, sudah Oh selesai. ya, oke, oke. Sudah ya? Terima kasih. Sudah ya? Oke. Nah ini kan bisa kelihatan ya teman-teman ya, kalau misalnya ini jalan udah jadi. Cuma orang-orang tuh nggak pakai produknya, nggak pakai ini jalannya. Sehingga yang perlu teman-teman cari tahu itu sebenarnya kenapa. Why? Dan ini penting buat teman-teman nanti masukkan ke dalam proposalnya. Gitu ceritanya. Oke. Dan ini bagaimana, apa yang harus kita ketahui dari calon customer supaya kita bisa tahu apa yang memang mereka butuhkan dan inginkan. Salah satunya teman-teman menggunakan ini, customer profile yang ada di value proposition canvas. Oke. Kita harus cari tahu apa sih sebenarnya customer jobs atau yang memang pekerjaan yang perlu dibantu, nih customer jobs. Yang kedua itu adalah pain atau rasa sakit atau needs yang paling benar-benar dasar, dan yang ketiga itu adalah gain atau harapannya. Gitu ceritanya. Nah, kalau saya mau tanya nih misalnya apa sih sebenarnya pain itu gitu. Saya bisa nanya misalnya ke Mbak Ranti, Mbak Ranti hobinya apa? Iya Pak, maaf, Hobinya apa? hobinya ini sih Pak, apa random gitu, jadi kurang lebih pengen belajar banyak hal gitu sih Pak. Apa kira-kira satu aja yang paling sering? Apa? Hobinya kayak nonton film deh Pak. Hah? Nonton film Oke. Nonton film biasanya di mana? di ini Pak, di link ilegal sih Pak, Telegram. Oh iya iya, apa? Nah, bagi Mbak Ranti, kalau nonton film, kan sering hobinya nonton film ya. Nonton filmnya itu atau kriteria filmnya
yang menurut Mbak Ranti itu enggak banget itu kayak gimana? Atau platform atau nonton film di tempat nonton film yang menurut Mbak Ranti itu kayaknya enggak banget deh gitu. Ini kalau misalnya ada ini saya aduh nggak nyaman nontonnya. Apa kira-kira? Di platform digital gitu Pak ya, nonton Platform film. digital atau tempat seperti bioskop atau apa silahkan. Apa? Ini loh Pak, apa namanya kalau yang biasanya nonton drakor itu loh Pak. Mm-mm. Atau bukan apa? Ya, di view Pak. Mm-mm. Tapi Mbak pertanyaan gini, Mbak Ranti akan kecewa kalau apa? Kalau itu apa bayarnya tuh Mbak apa? Nah, langganannya tuh terlalu mahal gitu Pak, nggak Oke, terjangkau. satu. Terus ada lagi nggak? Terus ini apa yang diberikan tuh biasanya nggak sesuai. Ya, itu. Katanya. Terus apa lagi? Apa lagi? Kebanyakan iklan juga mungkin. Oke, itu adalah pain-nya. Ya, jadi itu adalah pain-nya. Jadi teman-teman, banyak tuh platform-platform yang seperti untuk teman-teman bisa nonton film. Tapi menurut Mbak Ranti, ini nggak banget deh kalau misalnya ada kebanyakan iklan, harganya mahal. Makanya itu yang harus diselesaikan dulu. Gitu. Pain-nya. Nah, saya tanya lagi. Misalnya nih, sudah bayarnya murah gitu ya. Kemudian iklannya nggak banyak, udah bagus. Kemudian yang diberikan sudah sesuai. Ada nggak keinginan lain yang membuat Mbak Ranti ini lebih happy lagi? Apa itu? Mungkin ini sih Pak, dikasih reward kayak apa ya? Gratis apa gitu Pak mungkin. Nah, itu adalah salah satu gain. Sehingga teman-teman harus identifikasi dari dua tadi, pain dan gain. Cara nyalanya gitu tadi. Gitu ya, pain dan gain. Gitu ceritanya. Nah, tinggal sekarang kira-kira teman-teman sempat nggak melakukan ini? Tanggal 21 sih submitnya, harusnya sudah sempat. Contohnya nanti akan seperti ini nih teman-teman. Nah, saya belum nanya tadi customer jobs-nya Mbak Ranti. Mbak Ranti biasanya kalau nonton film itu gimana? Apa ya? Caranya Mbak Ranti ini menonton film biasanya mulai dari apa dulu? Itu sih Journey-nya. Pak. Nah, Mohon izin ya Pak ya. nah. Ya login aplikasinya terlebih dahulu gitu. Di saat apa biasanya nonton filmnya? Di saat pengen Ya, kalau lagi pengen itu suasana gimana? pengen. Apakah malam, apakah pagi atau waktu senggang atau nggak nentu atau gimana? Tidak menentu Pak. Oke, terus Eh, lanjutannya? Setelah itu, setelah mau setelah nonton terus gimana caranya? Pak, Tadi buka aplikasi terus gimana? buka aplikasi, login terlebih dahulu. Setelah Hmm. itu langsung biasanya search gitu Pak, mau mau nonton film apa gitu. Terus? Terus nonton, habis itu mungkin dari aku sendiri kayak memberikan penilaian gitu Pak terhadap nih apa film. Oke. Itu adalah customer jobs gitu. Bisa jadi nih, misalnya tadi kan inginnya ada reward ya. Mudah-mudahan ada, misalnya kamu ingin ada platform yang kasih reward gitu ya Mbak Ranti ya. Misalnya ya. Sehingga kalian bisa punya ide nih, kalau mau bikin platform seperti itu, di akhir boleh dikasih apa namanya? Dikasih review, dan dari setiap review itu ada poin yang memang masuk ke reward. Gitu ceritanya. Oke. Nah, itu sebenarnya yang memang diharapkan dari apa yang teman-teman lakukan gitu ya pada saat membuat proposal. Cari pain dan gain. Oke? Setuju ya? Oke, aman. Nah, cara tadi contohnya seperti ini nih. Nah, ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia contohnya. Oke, contohnya seperti ini, teman-teman.
Ini contohnya adalah penumpang taksi konvensional. Pain dan gain untuk penumpang taksi konvensional. Yang pertama adalah customer jobnya adalah call taxi, manggil taksi dia. Kalau tadi kan Mbak Ranti nonton filmnya di kapan saja, di mana saja, yang penting login dan sebagainya. Kalau dia nyari taksi dulu. Kemudian yang kedua, cari pangkalan taksi, manggil taksi. Yang ketiga, kalau udah duduk di taksi, dia kasih direction. Yang keempat, bayar. Itu journey-nya. Kemudian, apa sih pain-nya? Oh, orang-orang yang suka manggil taksi konvensional itu paling males kalau nunggu waktu lama. Yang kedua, kadang-kadang bayarnya lebih mahal. Yang ketiga, kadang-kadang kita mau manggil taksi itu berkompetisi dengan pemanggil taksi lain. Jadi rebut-rebutan. Yang keempat, kadang-kadang unsafe, nggak safe. Jadi kita nggak bisa kasih review gitu taksinya. Gitu ya, itu pain-nya. Itu gain-nya apa? Gain-nya kepinginnya sih bayarnya gampang gitu. Kalau bisa pakai beberapa aplikasi dan sebagainya. Kemudian kalau bisa memang supirnya profesional. Price-nya kalau bisa jangan murah lah, fair lah. Dan sebaiknya arrive on time. Gimana caranya nih supaya dia tuh nggak menunggu lama. Gitu maksudnya. Ini ditampilkan dan dimasukkan ke dalam proposal itu menjadi nilai plus. Gitu ceritanya. Oke. Nah, saya rasa mungkin itu teman-teman tips dari saya, dan saya ulangi kembali bahwa yang pertama, teman-teman yakinkan teman-teman punya yang namanya masalah. Masalahnya itu saya saran antara 5 ini, karena ini yang memang akan dibantu oleh teman-teman dari perguruan tinggi, yang kemudian ini diharapkan teman-teman buat inovasi di dalamnya. Yang kemudian yang berikutnya adalah ini 3 kriteria untuk sebuah inovasi: desirability, feasibility, dan viability. Oke, ini penting ya. Itu yang pertama, jangan lupa ada noble purpose. Mana tadi ya noble purpose? Ya, dimulai dari noble purpose. Dia mana nih? Ya, faktor noble purpose. Ini dia tujuan mulia. Ya, sorry. Yang kedua itu adalah action yang digambarkan. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang memang mendukung. Artinya teman-teman ada di tempat entrepreneur bertumbuh. Nah, itu aja dari saya. Jadi pas ini waktunya 15 menit untuk tanya jawab. Jika memang ada pertanyaan atau diskusi, boleh disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ranti. Baik, terima kasih Pak Wisnu atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat sekali buat kita semua. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman peserta maupun dosen pembimbing bisa mempertanyakan banyak mengenai teknis dari P2MW, seperti inovasi apa sih yang mau dibuatkan untuk proposalnya, ataupun kayak tadi yang seperti Pak Wisnu bilang harus identifikasi pain and gain-nya, seperti itu. Dipersilakan untuk teman-teman bertanya. Itu aja. Oke, mungkin teman-teman, materi tadi bisa dibagikan ya? Oh iya, bisa Ibu, nanti akan dibagikan oleh panitia melalui grup WhatsApp, seperti itu. Terima kasih. Ya. Pak Wisnu, apakah saya boleh bertanya? Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak. Ini dari permasalahan saya sendiri Pak ya. Terkadang kalau misalnya saya dan teman-teman itu ingin membuat suatu produk yang mau dijalankan di P2MW, kadang gitu kebingungan nih Pak mengenai konsep alur teknis dalam inovasinya gitu Pak. Misal kita udah identifikasi masalahnya nih, kita juga udah kayak
identifikasi pasarnya. Tapi kadang gitu kita kelupaan urgensi dari produk kita gitu Pak. Mungkin dari Pak Wisnu bisa memberikan saran. Terima Ya. kasih. Tadi putus-putus gimana? Coba bisa diulangi, agak putus-putus tadi di sini. Baik, terima kasih Pak. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Iya, sudah. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, gimana cara kita identifikasi urgensi terlebih dahulu gitu Pak, sebelum kita identifikasi seperti inovasinya ataupun kebutuhan dari dari pasar seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, nah cara identifikasinya adalah langsung turun ke masyarakat, terjun ke masyarakat, gitu. Oke, itu aja. Jadi teman-teman apa yang teman-teman lakukan itu nggak bisa hanya di belakang meja. Jadi teman-teman harus terjun ke masyarakat dan melihat langsung dan dokumentasikan langsung. Dari situ teknik yang bisa digunakan ada 3. Yang pertama itu adalah mencoba untuk berobservasi. Yang kedua itu adalah observe, kemudian wawancara ya atau engage, dan yang ketiga adalah immerse atau mencoba langsung. Oke, mencoba langsung. Dan itu yang memang harus teman-teman harus lakukan dan dokumentasikan. Itu mungkin dari saya. Kira-kira paham nggak? Maaf Pak, tadi agak nge-lag sinyalnya. Iya Pak, paham Pak. Ya, benar. Tapi memang harus terjun langsung, Mbak Ranti. Nggak bisa cuman bicarain di belakang meja aja. Oh ya, terima kasih Pak. Mhm. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan nih, atau masih kebingungan dari inovasi yang sudah dijalankan seperti itu. Adakah pertanyaan lagi? Permisi Pak, ini ada beberapa teman-teman nih Pak yang masih maaf, maksud saya mengirim pertanyaan nih Pak, PC melalui saya gitu. Mungkin izin untuk menyampaikan Pak ya. Baik. Jadi menurut analisa Coach Wisnu sendiri, faktor apa yang membuat mahasiswa wirausaha kurang berani keluar dari zona nyaman, termasuk kurang pede ikut P2MW seperti itu Pak? Coba diulang lagi, mohon maaf tadi. Ini agak sinyalnya kurang. Ya, izin untuk menyampaikan, menurut analisa Coach Wisnu sendiri, faktor apa yang membuat mahasiswa wirausaha kurang berani keluar dari zona nyaman, termasuk kurang pede ikut P2MW, Ya. seperti itu Pak? Ya, jadi sebenarnya sih ini biasanya nih berkaitan dengan kebiasaan teman-teman. Yang pertama, mindsetnya. Selalu memulai dari apa yang nggak dimiliki. Gitu. Jadi ini yang membuat akhirnya mereka nggak kemana-mana. Contohnya, saya mau usaha sih, gitu, tapi nggak punya modal, gitu. Sehingga fokusnya adalah nggak punya modal. Dan kalau misalnya kita fokus nggak punya modal, nggak bakal jalan-jalan sih sebenarnya itu. Oleh karena itu resepnya sih satu nih, memulai dari apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki, ide, itu boleh. Terus modalnya dari mana? Kan ada P2MW. Gitu.
Terus apalagi, Pak, saya udah punya nih bikin produk, cuman saya nggak bisa nih nanti produksinya atau saya nggak ada yang ngajarin. Ada, ikut dulu P2MW supaya nanti dibimbing oleh mentor gitu misalnya. Karena mentor nanti disediakan oleh kampus. Itu yang pertama tuh teman-teman. Fokus ke sesuatu yang memang dia nggak punya. Sehingga nggak jalan-jalan gitu, nggak jalan-jalan. Akhirnya mereka stuck aja gitu. Karena memang nggak punya modal, terus udah diem aja gitu, nggak bisa kemana-mana. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti survei. Di Indonesia ini memang negara yang paling takut akan kegagalan. Karena dari dulu sampai sekarang, misalnya Mbak Ranti dulu belajar jalan ya misalnya. Terus jatuh gitu, berdiri lagi. Terus jatuh gitu, berdiri lagi. Kadang-kadang kena meja gitu, terus jatuh, nangis. Yang disalahin bukan Mbak Rantinya, tapi yang disalahin mejanya. Ini mejanya nakal nih gitu. Artinya salah itu sebenarnya bagi orang Indonesia itu jelek ya teman-teman. Padahal salah itu adalah hal yang bagus. Kalau misalnya nggak percaya nih, kalau ada yang pernah lihat naskah proklamasi, apakah naskah ini dibuat dengan sempurna gitu, Mbak Ranti? Itu udah ada jelas kok, dia itu mencoret gitu ya, yang menulis mencoret ada kesalahan dan itu wajar gitu. Itu dia. Orang Indonesia itu paling takut akan gagal karena dari dulu gagal itu jelek. Padahal gagal itu adalah langkah untuk menuju atau belajar, belajar lebih banyak lagi supaya next nggak akan gagal. Kalau misalnya ada nggak sebutkan satu orang di dunia ini yang memang wirausaha langsung sukses gitu, ada nggak? Nggak ada. J.K. Rowling ditolak berkali-kali sebelum dia membuat Harry Potter. Beyonce itu lagunya, si Mark Zuckerberg bilang Beyonce itu bilang membuat 100 lagu gitu ya. Dan dia perlu membuat kira-kira ratusan lagu sebelum dia dapat lagu yang hits gitu. Jeff Bezos melakukan ratusan inovasi cuma 0,5 yang berhasil. Sehingga teman-teman, kegagalan itu harus gitu. Kalau misalnya itu dihindari ya nggak bakal jadi. Gitu ceritanya. Cuma dua itu. Yang pertama adalah memulai dari apa yang nggak dia miliki, fokus dengan sesuatu yang nggak dia miliki. Dan yang kedua, ya mindset gagal itu adalah jelek sehingga dia nggak akan kemana-mana. Itu mungkin Mbak Ranti. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jawabannya ini coba membuka pikiran saya gitu Pak. Kalau ternyata gagal itu nggak sejelek itu gitu. Itu memberikan dampak apa ya? Feedback juga gitu buat kita sendiri ke depannya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang lain ataupun dosen pembimbing dipersilakan untuk bertanya seputar P2MW. Baik Pak, ini ada teman saya yang bertanya. Mungkin Bapak Wisnu juga bisa sharing-sharing nih dari pengalaman sebagai reviewer P2MW. Ya, seperti itu. Dari sekian ribu usaha mahasiswa, apakah ada usaha mereka yang menurut Coach sendiri menarik dari segi inovasinya? Mungkin dari Coach Wisnu bisa sharing-sharing nih mengenai itu. Sharing mengenai apa? Sharing mengenai apa tadi? Coach Wisnu sendiri kan jadi reviewer nih di P2MW. Mungkin dari Coach Wisnu sendiri ada apa ya?
contoh proposal yang memberikan inovasi yang sangat berkesan gitu di Coach sendiri. Oh Seperti itu. gitu ya. Sebenarnya banyak sih, tapi saya nggak persiapkan di laptop ini. Salah satunya nih ya, saya coba cari ya. Nih ya. Ntar, saya coba di sini kali. Ada nggak? Nah ini nih, contohnya ini ya. Ini adalah ide yang sederhana, teman-teman. Kalau nggak salah ini dari Lampung ya. Saya coba yang di daerah Sumatera ya. Ini adalah namanya lokak ya. Lokak, nanas goreng. Ini sih sederhana bentuknya ya. Bentuknya sangat-sangat sederhana, produknya juga sederhana, tetapi ini goalnya bagus. Jadi dia ini melihat potensi dari sebuah desa. Sederhana nih, desanya adalah penghasil nanas. Gitu ya. Tetapi kemasannya masih kurang bagus, terus kemudian pasarnya masih kurang luas gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia masyarakat ini nggak terlalu memberikan atau nggak terlalu merasakan ya manfaatnya. Akhirnya datanglah teman-teman mahasiswa, saya lupa ya universitasnya dari mana, tapi di daerah Sumatera, dan melihat potensi ini, yang kemudian ya ini dibuat semacam seperti ini ya. Nah, produk seperti ini. Nah, mana nih? Nah, ini ya. Produk seperti lokak ini yang kemudian dijual dan juga memberikan manfaat buat masyarakat sekitar. Lokak gitu. Nanas goreng, dan ini merupakan makanan yang memang khas dari sana. Jadi yang pertama, masalahnya dia temukan bahwa ada masalah yang ada di desa. Ini kebetulan memang dia ini ya fokusnya di desa ya. Nggak harus itu teman-teman. Masalah kan bisa ada di mana aja. Kemudian yang kedua, dia cari solusinya supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang ketiga, nah itu tadi, dia melakukan action tadi, dia udah menunjukkan bahwa akan melakukan A, B, C. Akhirnya dia diterima dan salah satu mendapatkan juara. Dan ini sederhana aja. Itu yang saya ingat ya. Dan banyak macam sebenarnya yang bagus gitu. Cuman kebetulan saya lupa nih karena banyak banget yang menang tuh. Coba lihat teman-teman apa namanya juara-juara yang ada di KMI Expo, nanti silahkan tuh dari situ teman-teman bisa ngelihat mana yang memang benar-benar bagus gitu. Bisa yang juara-juara itu pasti bagus. Itu salah satunya, itu yang sederhana yang menurut saya bisa dilakukan. Gitu ceritanya Mbak Ranti. Baik, terima kasih Pak Wisnu atas review produk-produk yang menurut Pak Wisnu sangat berkesan. Itu cukup memberikan kita gambaran gitu, mungkin untuk kedepannya dalam pembuatan proposal apa yang mau kita buat itu bisa sesuai seperti itu. Baik. Oke, monggo silahkan kalau ada lagi. Oke, sebelumnya apakah dari teman-teman dan dosen pembimbing masih ada yang mau dipertanyakan kembali? Baik, kelihatannya teman-teman dan juga dosen pembimbing sudah paham betul nih Pak atas pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Pak Wisnu sendiri. Karena sederhana, itu aja dibuktikan dengan apa namanya dokumentasi yang pasti. Yang pertama, teman-teman kalau sempat baca mengenai Perpres nomor 2 tahun 2022. Kalau senang ya, tapi kalau enggak, saya baca males banyak banget. Tapi yang pasti adalah pemerintah berharap ada inovasi yang keluar dari adik-adik mahasiswa itu.
Dan inovasi itu ada karena ada masalah. Gitu. Dari masalah itu harus dicari pain dan gain-nya. Kalau masalahnya sudah ada, cari ide solusinya. Yakinkan solusi itu mencakup 3 hal, yaitu adalah desirability, feasibility, dan viability. Setelah itu baru deh action. Nah, actionnya itu juga bisa digambarkan. Itu ceritanya. Sip, simpulannya. Baik, terima kasih Pak. Apakah saya boleh menambahkan sedikit nih Pak atas apa yang telah dipaparkan oleh Pak Wisnu tadi? Boleh, silahkan Mbak. Tadi ada saya petik dari PPT yang sudah dicantumkan oleh Pak Wisnu tadi bahwa tujuan mulia harus sejalan dengan usaha serta memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi untuk P2MW ini diharapkan teman-teman semua memberikan inovasi dan juga kolaborasi, dan yang terpenting juga harus bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu Pak ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wisnu atas pemaparan materinya. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu presensi yang akan dibagikan melalui room chat Zoom. Diharapkan teman-teman untuk mengisi presensi dengan tepat waktu supaya presensinya tidak ditutup seperti itu. Persilahkan. Baik, teman-teman, untuk link presensi nantinya akan dibuka selama 2 jam ke depan. Jadi kita langsung menuju ke agenda selanjutnya ya. Sebelumnya saya izin bertanya nih sebelum ditutup kepada Pak Wisnu sekali lagi, apakah diperbolehkan Pak? Boleh, silahkan. Oh ya, dari kami mungkin masih kebingungan nih Pak di inovasi kedepannya untuk menjalankan bisnis itu seperti apa. Dan dari kami sendiri juga pastinya ingin tetap bersilaturahmi nih dengan Pak Wisnu. Mungkin dari Pak Wisnu sendiri bisa memberitahukan kanal media apa ataupun sosial media apa yang bisa kita ikuti untuk tetap terhubung nih dengan Pak Wisnu. Oh ya, gampang kok. Saya itu, kemarin juga sempat sih kita live Instagram juga. Nah, kalau sekarang mungkin yang paling mudah itu adalah lewat Instagram, karena kalau lewat WhatsApp penuh banget, artinya banyak banget yang harus dijawab sehingga ngantri. Kalau mau cepat, nih silahkan direct message aja di Instagram saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang memfollow, kasih tahu supaya saya bisa follow balik supaya tahu bahwa itu adalah kalian gitu. Kalau mau nanya, silahkan direct message aja ke Instagram di Wisnu Dewroto itu. Saya kasih link, saya kasih apa namanya, account-nya di dalam chat. Silahkan. Baik Pak, terima kasih. Jadi teman-teman sendiri nih boleh langsung DM nih ke Pak Wisnu sendiri. Ya, silahkan. Silahkan, boleh. Baik, terima kasih Pak. Langsung masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Diharapkan teman-teman untuk on cam, supaya bisa terlihat nih wajah-wajah cantik dan gantengnya teman-teman nih. Diharapkan teman-teman dan juga dosen pembimbing untuk on cam ya.
Baik, tidak menunggu waktu lama lagi, kita dokumentasi dengan berfoto bersama ya. Mungkin operator bisa screenshot. Oke, aku aba-aba. 1, 2, 3. Oke, lagi. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Apakah masih ada slide lainnya? Kedua. Baik, terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi penutup. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wisnu yang sudah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk menjadi narasumber mentoring PMW kali ini. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing serta teman-teman peserta PMW 2023 yang telah ikut belajar bersama melalui program ini. Baik. Bentar. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata, ucapan maupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Mbak Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Terima kasih banyak.